Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Radivice. Oke, seperti biasa, pastinya gua bakalan bahas Ultraman DK episode 8. Yang dimana episode kali ini menurut gua seru banget. Gua jujur ya, episode 8 DK ini adalah episode terbaik sejauh ini kalau menurut gua. Kalau dari kalian gimana guys? Ya, walaupun bisa dibilang ceritanya agak sedikit cepet-cepet pas di awal, cuman ya tetap episode ini yang paling seru. Apalagi endingnya, sesuai harapan guys. Oke, jadi tanpa sat lagi, langsung aja simak videonya. Langsung aja kita gaskan yang pertama, yaitu Rillieh. Oke, episode kali ini juga sedikit berfokus kepada bunga kesayangan Kengo, yaitu Rillieh. Dimana seperti yang kita sudah tahu, Rillieh ini tiba-tiba menjadi besar. Dari sini jelas Kengo ya kena mental banget lah ya. Ya karena bunga kesayangannya ya kan. Tapi ternyata Rillieh yang menjadi besar tersebut bukanlah Rillieh yang asli, dimana Rillieh yang asli berada di tangan Yuna. Jadi katanya itu adalah tanaman ultra kuno, yaitu Gijeran. Oh bener tuh Gijeran. Cuman yang bedanya itu di sini tuh namanya itu ditambahin N-nya. Kalau yang di 3 kan ya Gijera aja ya kan. Kalau di sini Gijeran guys, ada N-nya. Dan juga di waktu Carmilla menjadi Megalozoa, benih dari tanaman Gijeran ini diserap juga. Dan sekarang mekar karena pengaruh Spia. Lagi-lagi Spia. Jadi Gijeran ini dikalahkan dengan menggunakan herbisida khusus buat si Gijeran ini. Karena katanya kalau cuman menghancurkan bagian luarnya aja, tanamannya itu bisa aja bakalan tumbuh lagi melalui akarnya. Jadi ya bisa tumbuh terus ya kan. Tapi karena herbisida tadi, Gijeran ini berhasil dilayukan. Entah kenapa menurut gua Gijeran di sini cuman terasa buat nambah-nambahin durasi doang loh ya. Munculnya juga ya beneran doang ya kan. Jadi ya kalau nggak dibuat masalah Gijeran atau Rillieh ya sebenarnya mungkin ya bisa-bisa aja. Karena kalau menurut gua Gijeran ini muncul cuman ya buat nambahin durasi doang. Cuman ya overall oke lah guys ya. Yang kedua, Yuna. Waifu siapa nih? Oke, di sini juga main highlightnya ke Yuna juga. Di sini juga Yuna katanya menjadi sekretaris buat Shizuma Foundation. Jadi ya ketua atau kepalanya Shizuma Foundation itu masih si Shizuma Mitsukuni. Jadi ya sebenarnya si Shizuma Mitsukuni juga sebenarnya emang udah ada ya. Cuman ya di episode kali ini nggak ditampilin aja. Bisa disimpulkan juga bahwa Pak Mitsukuni ini bisa aja tahu tentang Ultraman Dagger. Karena kan ya beliau juga ada di bumi ya kan. Balik lagi ke Yuna. Jadi dua orang yang berjasa yang datang sama Yuna itu bukan si Captain Seiya maupun Akito, melainkan asistennya si Yuna guys. Kemarin yang bilang itu Captain Seiya siapa ya? Ya sorry ya guys ya, ralat gua pas bahas info kemarin. Karena pas dilihat-lihat di footage-nya itu kayak Captain Seiya episode tayang. Jadi di awal Yuna ini bertemu dengan Kengo juga, sifat Yuna ini itu kayak berubah gitu dan lebih kalem. Pas akhir-akhirnya sampai pelukan sama Kengo kau. Ya reuninya ini lumayan dapet lah ya kalau dari gua ini ya, antara Kengo dan juga Yuna ini. Smile. Di sini juga Yuna kembali lagi memakai seragam God Select yang lama dengan Kengo juga untuk ikut berpartisipasi untuk membantu para anggota God Select yang baru. Yuna jadi senpai juga berasa dapat kalau menurut gua ya. Kelebihannya lagi, Yuna makin kawaii guys. Asli weh, real cuy. Yang ketiga, Ultraman Trigger. Oke, di sini juga pasnya kita diperlihatkan team up antara Dagger dan juga Trigger lagi, yang dimana ini mantap banget. Trigger juga di sini memakai Circle Arms lagi. Ini mantap nih ya. Walaupun udah dapat senjata atau pedang baru, yaitu Ultra Dual Sword, cuma Circle Arms di sini masih dipakai guys. Ya walaupun cuma bentaran doang, kita diperlihatkannya. Cuman ya ini juga ya bisa dibilang poin plusnya lah ya. Seperti yang kita tahu, setelah Kengo tahu kalau Carmilla juga ikut kembali, di sini juga dia berniat untuk membawa Carmilla ini kembali. Sesuai harapan guys. Untuk Carmilla nanti dulu kita bahasnya ya.
Kengo di episode 8 ini masih keren sih ya. Walaupun ya emang smell-smellnya masih ada, cuman ya tetap keren sih kalau dari pendapat gue ya. Karena ngomong smell-smellnya yang nggak cringe amat, plus ngomong smell-smellnya itu di waktu yang tepat. Jadi ya bagus-bagus aja sih ya kalau menurut gue. Biasakan harimu dengan smile-smile guys. Smile-smile. Yang keempat, Ultraman Decker. Seperti yang kita tahu, team up antara Decker dan Trigger tadi mereka masing-masing menggunakan form dari tipe kecepatannya, tidak lain adalah Trigger Sky Type dan juga Decker Miracle Type. Yang dimana di sini kita lebih ditunjukkan lagi dengan kemampuan lainnya dari Decker Miracle Type ini, seperti menghentikan gerakan musuh dan ada lagi jurus buat narik si Carmilla keluar dari tubuh Spia Megalozoa. Cuman ini juga ada bantuannya dari Yuzare. Yuzare nanti dulu kita bahasnya. Selain itu kita juga bisa melihat sedikit karakter development dari Kanata, dimana di saat ini dia masih tidak tahu apa-apa, berjuang untuk apa dan untuk siapa. Tapi yang dia harus lakukan adalah bertarung untuk melindungi semuanya. Dan juga ada kata-kata yang mengingatkan kita ke Asuka nih ya. Kan ada tuh Kanata bilang, "Ore no hontou no tatakai wa koko kara da." Itu jelas kata-kata Asuka banget ya kan. Di akhir pertarungan setelah melawan Megalozoa juga ada sedikit easter egg nih ya. Kan ya pertarungan Decker dan Trigger itu di malam hari. Dan setelah pertarungan selesai itu udah mau pagi atau fajar lah ya. Ini mengingatkan gua ke movie Ultraman Dyna lagi. Dimana kan juga di movie Dyna juga hampir sama kayak gitu ya kan. Cuman yang bedanya di movie Dyna itu pas mau malam atau ya pas maghrib lah ya. Kalau ini pas fajar guys. Ya sedikit easter egg lah ya. Dan di akhir episode ini Kengo ini memberikan Ultra Dual Sword kepada Kanata. Selain Ultra Dual Sword, Kengo juga memberikan Ultra Dimension Card Trigger ke Kanata. Dan mungkin episode minggu depan udah bisa dipakai ya sama Kanata Ultra Dual Sword-nya ini. Yang bikin penasarannya itu cara ngesamonnya itu loh ya. Kan seperti yang kita tahu, Ultra Dual Sword itu tersamon dari Ultra Dual Ki yang dimasukkan Kengo ke Spark Lance. Dan Kanata kan pakai Ultra Diffraser. Jadi ya mau summonnya gimana nih? Apakah Ultra Dual Ki-nya jadi kartu? Ya kita lihat aja nanti. Yang kelima, Carmilla. Nah ini jelas jadi main highlight-nya nih ya, yaitu comeback-nya sang mantan. Di sini kita juga ditampilkan scan Kengo dan juga Carmilla. Dimana di sini ya Carmilla akhirnya mengakui cahaya. Dan apa yang terjadi? Ya kalian jelas sudah tahu lah ya, yaitu tip up antara Ultraman Decker, Trigger dan juga Carmilla. Wah kejutan yang the best banget nih ya. Sebenarnya sih ya nggak kejutan gimana banget ya, karena ya pas malam-malamnya udah kena spoiler dari Bandai guys. Dimana pas Bandai promosi SHF Glitter Trigger Eternity, di situ juga ada gambar Glitter Trigger Eternity Carmilla bersama juga dengan Decker. Jelas sudah ketebak guys, kebiasaan ya Bandai. Tapi ya udah wah banget lah ini ya. Di akhir episode ini juga kita diperlihatkan bahwa Carmilla juga ingin pergi meninggalkan bumi ikut dengan Trigger. Ikut dengan Trigger bukan berarti si Carmilla ini juga ikut ke Mars ya. Tapi Carmilla cuma ingin keluar dari bumi karena ingin mencari tempat yang tepat dengan yang lainnya, yaitu dengan Hyudram dan juga Dargon. Karena terlihat dia kayak lagi memegang jiwa mereka berdua lah ya dalam tanda kutip. Jadi dia bisa aja mereka hidup kembali. Dargon emang udah wajib sih ya, mengingat dia di episode 23 Ultraman Trigger endingnya itu nyesek banget ya kan. Fans Dargon jelas happy sih ya. Cuman kalau Hyudram, aduh gimana ya. Ya tahu sendiri lah guys. Yang terakhir Yuzare. Seperti yang gue bilang di atas, Yuzare juga ikut comeback untuk membantu yang lainnya melawan Spia Megalozoa. Cuman ya munculnya bentaran doang. Tapi untuk penampilan si Yuzare ini jelas berbeda dengan yang kemarin muncul memberikan Kanata Ultra Dual Sword. Dimana di sini berambutnya panjang kayak biasanya. Untuk baju ya masih pakaian God Select ya, nggak berubah semuanya ya. Mungkin karena kekuatan Yuzare yang ada di Yuna udah nggak banyak lagi. Yuna kan bilang juga gitu ya kan. Jadi ya bisa bilang ini cuma sisa-sisanya aja. Ya, itu dia pembahasan untuk Ultraman Decker episode 8 guys. Gimana menurut kalian? Untuk episode kali ini gua kasih rating 9,3. Asli weh, ini episode paling seru sejauh ini dah ya.
Terlepas ada kekurangannya ya, menurut gua episode ini jelas emang seru. Tapi ini dari pendapat gua. Kalau dari kalian gimana guys? Dan ada tambahan juga nih ya. Kan ternyata masih bingung tuh ya, dia itu bertarung untuk apa dan untuk siapa. Gua juga kepikiran nih ya, kalau jawaban itu nanti pas debut final formnya Dagger, yaitu Dynamic Type. Kan ya biasanya kalau debut final form pasti MC-nya juga bakalan dapat karakter development ya kan. Jadi ya mungkin jawabannya bakalan terungkap pas kalian tahu udah dapat final formnya. Mungkin hal-hal kecil kayak gini juga ya nggak bisa dianggap remeh guys. Untuk episode minggu depan yaitu episode 9 akan menjadi debut dari Spirit King dan juga Gregory Mangrace. Nah ini gimana nih ya, apakah akan ada fake Dyna atau fake Decker? Kemarin Bandai bakal ngerilis Sofubi fake Dyna loh ya. Gue juga dari situ udah curiga. Cuman ya yang pastinya kita lihat aja nanti pas udah tayang. Siapa tahu kan Bandai ngerilis Sofubi itu cuman ya karena buat jualan aja, sekalian ngerayain kembalinya Gregory Mangrace. Siapa tahu ya kalau ada fake Dyna ya atau Decker ya bagus, kalau nggak ada ya yowes lah ya. Ya intinya kalau ada atau nggak ada nggak usah kecewa guys. Dan melihat previewnya ini suasananya itu gua rasa agak berubah loh ya. Dari info yang gua dapat, katanya yang jadi director episode minggu depan itu masih Koichi Sakamoto katanya. Tapi ini memungkinkan sih ya, karena ya kadang-kadang Koichi Sakamoto ini juga biasanya bisa ubah suasananya gitu. Kita lihat aja nanti pas sudah tayang. Semoga sih seru ya. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Dry Device. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf dan silakan dikoreksi di kolom komentar. Jika kalian ingin request, silahkan aja tulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram. Oke guys, see you next again in Dagger World. Bye bye.